Jadi terkait dengan kematian saudari kami Anastasia Zelita atau yang biasa dipanggil Nas ini. Jadi 4 hari sebelum dia meninggal itu dia sempat telepon sama bapaknya, tanya kabar. Kemudian bapaknya juga tanya kabarnya beliau, ternyata memang beliau masih dalam kondisi sehat. Nah, setelah telepon sama bapaknya, karena bapaknya lagi sibuk kerja, jadi telepon itu diselesaikan. Nah, terus tiba-tiba beberapa hari berikutnya, 4 hari kemudian, ada kabar kalau misalnya ternyata si Anastasia Zelita atau si Nas ini sudah meninggal dunia. Nah, dan perlu diketahui bahwa meninggal dunianya Anastasia Zelita ini itu setelah meninggal tidak langsung dikabarkan kepada orang tua kandungnya. Nah, kami keluarga-keluarga yang lain pun itu mengetahui melalui media online Facebook. Nah, setelah beberapa jam sudah beredar di Facebook mengenai kematian dari saudari kami ini, baru pihak keluarga dari Satar Mesin dari Golocala ini menelpon bapaknya sekitar jam 1 siang. Sekitar jam 1 siang. Jadi mendengar kabar itu karena bapaknya ini lagi berada di sawah, lagi kerja harian sama orang. Mendengar kabar itu dia langsung shock karena kaget. Jadi Om ini begitu dengar kejadian bahwa anaknya sudah meninggal, jadi dia langsung pulang dari sawah ini dalam kondisi yang sangat terpukul, tertekan, dan dia menangis. Nah, sampai di rumah, jadi dia sampaikan informasi ini kepada keluarga yang lain, termasuk kakaknya ini, dan juga ada adiknya satu. Kemudian mereka diskusi untuk bersiap-siap menuju ke Golocala, ke tempat kejadian ini, ke tempat duka ini. Nah, jadi mereka langsung menghubungi Otto untuk dipakai oleh keluarga ke sana. Kemudian mereka juga ada bawa beras, ada bawa babi. Istilahnya itu mungkin dalam adat Manggarai itu untuk lahaingnai, sepihak karena sebagai anak rona seperti itu. Nah, jadi berangkat dari Kasong bersama rombongan keluarga menggunakan mobil carry, terus sampai di tempat tujuan di Golocala ini itu tibanya sekitar pukul 8 malam, ya Me? Sekitar pukul 8 malam dalam kondisi PLN mati, listrik padam, seperti itu. Jadi kami menangis di rumah duka itu dalam kondisi gelap, hanya ada satu senter yang disorot ke jenazah, seperti itu. Nah, menangis, terus begitu PLN sudah menyala atau mereka keluarga di sana sudah usahakan genset untuk penerangan, itu sekitar jam 11 ke atas. Kami tidak tahu pasti jam berapa. Nah, kami pun sudah kondisi agak tenang, jadi sudah tidak menangis lagi. Nah, dalam kondisi yang agak tenang ini, kami memperhatikan saudari kami ini yang sudah meninggal ini kok kondisinya tidak wajar. Ada beberapa hal-hal indikasi-indikasi kekerasan di sekitar area wajahnya. Dalam hal ini ada babak belur di dahi, lebih tepatnya itu di alis sebelah kiri bagian atas. Itu ada babak belur di situ. Kemudian kami perhatikan lebih lanjut itu ke bagian-bagian yang lain. Dalam hal ini di mulut, di bibir bagian bawah itu ada luka, dan lukanya itu seperti memang luka masih baru. Nah, karena penasaran dengan kondisi yang ada, jadi saya pada waktu itu mencoba menelusuri lebih jauh. Saya mencoba membuka mulut si korban, si saudari kami yang meninggal ini. Nah, begitu dibuka mulutnya, kok di area giginya itu ada semacam bercak-bercak darah, seperti itu. Jadi saya juga tidak berpikir itu darah. Jadi saya bertanya kepada Om ini, nah Om, Nas ini selama dia di Golocala ini, apakah dia makan sirip pinang? Artinya yang merah ini jangan-jangan bukan darah, tapi mungkin dia memang makan sirip pinang, seperti itu. Dan ternyata Om ini jawab bahwa dia tidak makan sirip pinang. Nah, terus dari situlah timbul kecurigaan saya. Nah, jangan-jangan saudari kita ini, anaknya Om ini meninggalnya itu karena bukan karena meninggal jantungan atau yang lainnya. Jangan-jangan ini ada indikasi kekerasan ini, seperti itu. Nah, termasuk Om sendiri, dia yang paling shock melihat kondisi anaknya pada waktu itu. Nah, jadi dia panggil si menantunya ini, suaminya korban ini, saudara Sintus. Jadi dia panggil,
Terus om ini tanyakan, Nana, kamu ini harus terus terang sama saya. Kamu harus jujur. Kira-kira apa penyebab yang sebenarnya sampai istrimu, anak saya ini meninggal? Itu yang tanya itu? Yang tanya itu om. Oh, Om. Karena om dia yang dalam hal ini bapak kandungnya. bapak kandungnya si Anastasia ini. Seperti itu. Nah, kemudian si suaminya ini menceritakan bahwa Bapak memang benar pagi tadi kami sempat cekcok ribut. Pagi tanggal 26. Pagi tanggal 26 Juni. 26 Juni. Ya. Jadi pagi itu mereka sempat cekcok, terus om ini tanya, alasannya sampai kalian cekcok atau ribut itu kenapa? Ya. Nah, terus dia ceritakan bahwa pada saat bangun pagi, ini si Anastasia ini dia mau menyalakan api, mau masak air atau dari yang lain-lainnya. Jadi begitu dia ke dapur, tiba-tiba di sekitaran tungku api itu ada anjing. Bukan anjingnya mereka, tapi mungkin anjingnya tetangga. Tidur di sekitar perapian. Seperti itu. Jadi karena si Anastasia ini tidak berani untuk mengusir anjing ini sendiri, jadi dia menyuruh anaknya untuk panggil suaminya nih, bapaknya. Jadi mereka punya anak satu orang, perempuan berusia sekitar 3,5 tahun. Seperti itu. Jadi dia menyuruh anaknya, tolong kamu panggil bapakmu untuk usir anjing ini. Jadi anaknya masuk ke dalam rumah, panggil bapaknya ini, dalam hal ini suaminya Anastasia ini, untuk usir anjing ini. Ternyata tidak mau suaminya. Tidak mau. Jadi karena tidak mau dipanggil oleh anaknya yang masih kecil ini, jadi si ibu Nas ini dia masuk untuk panggil sendiri suaminya. Posisi suaminya ada di kamar atau di ruang tamu? Berdasarkan cerita suaminya, dia berada lagi masih tidur. Oh, masih jadi tidur. Dibangunkan lah ceritanya. Oh, berarti pagi hari ya? Pagi hari, ya. Seperti itu. Jadi masuklah si Anastasia ini sambil ngomel-ngomel. Kamu ini, kalau orang lain yang suruh, kamu sigap, cepat. Giliran istri sendiri yang suruh, kamu susah sekali. Seperti itu. Sambil ngomel-ngomel, berdasarkan pengakuan si suaminya ini, bahwa dia ngomel-ngomel sambil mencakar, menggigit, dan juga merobek baju suaminya. Dalam hal ini jaket. Seperti itu, sehingga jaketnya robek. Nah, karena peristiwa tersebut, suaminya lantaran emosi ini berdasarkan cerita dari suaminya, jadi emosi suaminya langsung menampar si saudari Anastasia Jelita ini, ditampar oleh suaminya. Nah, setelah dia tampar istrinya ini, terus si suaminya ini langsung ke sawah, ke kebun. Tujuannya katanya untuk menghindari omelan istrinya. Karena saya biasanya kalau ribut dengan dia, begitu dia ngomel, satu-satunya cara yang saya lakukan adalah menghindar. Seperti itu. Nah, begitu dia sudah berada di sawah atau di kebun, nah tiba-tiba ada orang yang datang panggil dia, panggil si suaminya ini, bahwa untuk memberitahukan bahwa istrinya sudah meninggal. Seperti itu. Nah, jadi pulanglah Sintus ini ke rumah, dan ternyata istrinya ini sudah dibawa oleh keluarga yang lain ke puskesmas. Puskesmas Ponggeok. Ya. Dibawa ke puskesmas Ponggeok. Jadi si saudara Sintus ini langsung menyusul ke puskesmas. Sampai di sana ternyata si Anastasia Jelita ini sudah tidak bernyawa, sudah meninggal, seperti itu. Nah, jadi katanya si Sintus ini dia shock, merasa kehilangan pada waktu itu atas meninggal istrinya ini, karena dan dia tidak tahu pasti apa penyebabnya, seperti itu. Nah, terus om ini tanya, pada saat kalian ribut itu, kira-kira selain menampar, ada nggak tindakan lain yang kamu lakukan terhadap anak saya ini? Termasuk saya juga menanyakan hal itu. Saya bilang, kamu apakah hanya ribut mulut saja, atau sebatas pada tampar saja, atau lebih dari tampar itu yang kamu lakukan sehingga sampai saudari kami ini meninggal? Dia bilang, saya hanya menampar saja. Seperti itu, tidak lebih dari itu. Saya jujur, katanya begitu. Tapi saya bilang, kalau misalnya hanya tampar saja, menampar saja, saya belum pernah ada dengar cerita kalau orang ditampar itu langsung meninggal. Terus dia menjawab bahwa itu kejujuran saya. Saya tidak melakukan lebih dari itu. Nah, kembali ke itu tadi, di puskesmas Ponggeok tadi, begitu dia tiba di sana, dia shock, kaget, istrinya meninggal, dia refleks, gerakan refleks, dia menonjok istrinya ini.
Dan istrinya pada saat itu sudah dalam keadaan tidak Ya, bernyawa. sudah tidak bernyawa, katanya begitu. iya, Sudah tidak bernyawa, jadi karena dia shock, kaget, sebagai bentuk rasa sayangnya dia kepada istrinya katanya, jadi dia tonjok istrinya ini Itu tonjoknya di mana di itu? bagian dahi sebelah kiri, di alis kiri bagian atas, seperti itu ditonjok, sehingga itulah ada memar di dahinya itu menurut pengakuan dia. Iya. Nah terus om ini lanjut bertanya, berarti yang kamu tinju itu adalah mayat, berarti kamu tinju mayat? Iya. Iya om, karena saya kecewa. Terus om ini bilang, Nana, kalau misalnya manusia sudah meninggal, kita tinju, bahkan kita belah pakai parang, mayat itu tidak ada darahnya lagi. Iya. Tapi ini kan kamu tinju mayat kok bisa ada bawa peluru seperti ini? Iya. Seharusnya kan tidak begitu. Jangan-jangan kamu aniaya anak saya ini, kamu yang kasih mati anak saya ini. Seperti itu. Kamu yang aniaya dia sehingga dia meninggal. Seperti itu. Karena kalau misalnya seperti pengakuan kamu tonjok dia setelah dia sudah tidak bernyawa, itu tidak masuk akal. Iya. Seperti itu. Ayo om, itu saya sudah jujur, memang seperti itu sudah yang kejadiannya tadi pagi itu. Seperti itu. Ya om, kira-kira begitu. Oke, lalu Ite tanya tidak terkait dengan itu kan luka di dahi. Oh iya. Itu alasannya Karena ditonjok. suami korban. Lalu terkait dengan luka di bibir? Iya. Iya, kita tanya lebih lanjut. Kalau memang yang di dahi itu adalah karena kamu yang tinju, karena kamu kesal, kecewa dan lain sebagainya. Terus lantas bagaimana dengan luka-luka yang lain? Iya. Dalam hal ini di bibir bagian bawah itu kenapa bisa ada luka? Kemudian kami buka mulutnya, masih ada sisa-sisa darah di sekitar area giginya. Iya. Itu kira-kira kenapa? Nah, ketika kami tanya sampai ke hal itu, suaminya tidak bisa menjelaskan dengan baik, tidak bisa menjelaskan apa-apa berkaitan dengan luka di bibir sama yang darah di sekitar area gigi ini. Seperti itu. Jadi dia bilang saya sudah jujur, itu sudah kejujuran saya. Lalu terkait dengan luka di bagian perut, tepatnya di tulang rusuk bagian kiri atau kanan, Ya. itu bagaimana ceritanya sampai keluarga korban mengetahuinya? Jadi ceritanya pada waktu itu, karena ini kita bertanya kepada suami tadi masih pada situasi jam malam hari seperti itu. Malam hari, memang kita sudah curiga. Setelah ada kecurigaan itu, kita sekeluarga kemudian ambil inisiatif untuk berdiskusi di salah satu rumah di sekitar rumah pembaringan jenazah ini. Kita berdiskusi di situ mengenai bagaimana kelanjutan dari kejadian yang ada ini, karena ini matinya tidak wajar menurut kami pihak keluarga. Nah, begitu kami diskusi di rumah ini, jadi memang kami semua setelah melihat kondisi saudari Anastasia Jelita ini, memang kami tidak terima dan memang yakin sekali bahwa ini ada kejanggalan yang terjadi seperti itu. Nah, terus kami diskusi, terus salah satu hasil diskusinya pada waktu itu adalah bahwa besok baru kita tindak lanjuti bagaimana hasil diskusi kita pada malam hari ini. Besok pagi kita coba ganti bajunya dulu, karena kebetulan baju yang dipakaikan kepada saudari Anastasia Jelita pada waktu itu tidak layak. Selain baju yang sudah lama juga kotor seperti itu. Nah, begitu sudah pagi di tanggal 27 pagi hari Kamis, jadi kami pihak keluarga berinisiatif untuk menggantikan baju itu. Seperti, dan kami menyuruh ibu-ibu rombongan kami itu untuk menggantikan bajunya. Dan pada saat kita membuka bajunya itu kita shock, kaget. Karena ternyata bukan hanya di area wajah tadi yang terjadi dugaan kekerasan itu, tapi ternyata di sekitar tulang rusuk kiri kanannya juga ada memar atau lebam seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa pada saat kita membuka baju itu ternyata ada kain yang mereka ikat ke perutnya si korban untuk ikat di badannya korban ini. Itu di dalam baju? Di dalam jaket. Di dalam jaket. Kemudian di dalam jaket ini ada baju, di luarnya baju ini mereka ikat kain. Jadi baju jaket dulu, baru diikat. Di dalamnya ikatan itu ada baju. Seperti itu. Jadi ikat di luar baju lah. Di luar ikatan itu ada pakai jaket seperti itu. Jadi di situ timbul kecurigaan lagi, kenapa mesti diikat seperti ini kalau orang sudah meninggal? Apakah memang seperti itu? Kemudian begitu dibuka ikatan ini, ternyata dugaan dan kecurigaan kami ini semakin kuat. Dalam hal ini ditemukan memar dan lebam tadi.
Ya. di sekujur tubuh korban, dalam hal ini lebih tepatnya itu di tulang rusuk kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, karena melihat kondisi itu, jadi ini Om ini sebagai ayah kandungnya itu menjadi lebih shock lagi, menangis histeris, termasuk keluarga-keluarga yang lain, para ibu-ibu. Jadi kami merasa sangat terpukul pada waktu itu. Jadi kami pun tadi setelah itu kami berdiskusi lagi bagaimana kelanjutan dari peristiwa yang ada ini. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh lagi, Anastasia Jelita ini, seperti informasi yang kami dapat, menikah dengan salah satu warga di Kampung Golotsala, Desa Umum, Kecamatan Tarmese. Bagaimana ceritanya itu, kakak? Alamat Anastasia mungkin diceritakan, alamat asalnya. Jadi saudari Anastasia Jelita ini, anaknya Bapak Paskalis Pangkur ini sebagai ayah kandungnya, itu berasal dari Kampung Kasong, Desa Kasong, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ceritanya Anastasia Jelita dan suami ini ketemunya itu di Kalimantan. Ketemu di Kalimantan, entah berapa lama di Kalimantan, balik ke Manggarai, jadi menetap di Manggarai. Lebih tepatnya di kampung suaminya di Kampung Golotsala, Desa Umum, Kecamatan Tarmese. Itu berapa tahun sudah menetap di Golotsala mereka, keren tuh? Sekitar berapa tahun mereka? Sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Apa? Umur lahir sih. Oh ya, 3 tahun lebih dari 3 tahun lebih. Oh, anaknya lahir di sini. Anaknya lahir di Kalimantan. Ya. Jadi mereka punya anaknya lahir di Kalimantan, setelah punya anak baru balik ke Manggarai. Oke. Baik, terima kasih.